Salam semuanya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mau membawakan sharing firman Tuhan yang bertema kesetiaan Tuhan. Dan saya akan ambil firman Tuhannya tertulis dari Mazmur 100 ayat 5. Bunyinya seperti ini. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Alasan Tuhan yang pertama buat manusia tentang kesetiaannya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena apa? Itu membuktikan kesetiaan Tuhan itu sangat besar buat manusia, buat seluruh dunia ini. Dan poin yang kedua yang saya tangkap tentang kesetiaan Tuhan buat manusia, kesetiaan Tuhan buat semua manusia. Tapi tidak semua manusia itu setia buat Tuhan. Tapi kesetiaan Tuhan terus berjalan sampai dia datang nanti yang kedua kalinya. Tapi sering juga kita dalam hidup kita yang tidak setia buat Tuhan. Kalau kita hitung-hitung kesetiaan Tuhan buat kita, bahkan dia mati, itu bukti kesetiaan Tuhan yang terbesar buat manusia. Kalau kita bandingkan pengorbanan kita, kesetiaan kita buat Tuhan Yesus, tidak bisa dibandingkan. Tapi kesetiaan Tuhan sampai nyawanya mati buat seluruh manusia, supaya kita peroleh hidup yang kekal. Dan poin yang ketiga, kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai. Itu sebabnya kita belajar setia untuk Tuhan. Kalau kita udah setia buat Tuhan, saya yakin apapun yang dipercayakan buat hidup kita, pasti kita setia. Mau perkara besar, perkara kecil, bahkan kesetiaan kita itu membuktikan kita cinta Tuhan. Kesetiaan kita itu membuktikan kita percaya Yesus itu ada. Itu membuktikan bahwa dia sanggup melakukan yang lebih besar untuk dalam hidup kita, untuk rencana masa depan kita. Orang sering tidak setia ketika apa, saudara-saudara? Mungkin ketika dia bangkrut misal, ketika dia karirnya menurun, ketika mungkin jadi PHK. Tapi kalau waktu senang, untuk belajar setia gampang. Tapi ketika kita mengalami susah, di bawah paling rendah, itu yang paling susah untuk setia sepanjang hidup kita. Dan bisa kita belajar di Wahyu 2 ayat 10b, firman-Nya demikian. Saya bacakan aja. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan berjanji mengajarkan kita juga hendak sampai mati setia. Tapi upahnya juga ada. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus memerintah di surga nanti. Bahkan juga bisa kita sama-sama belajar tentang kesetiaan kita sama Tuhan. Mungkin di dalam keluarga kita bisa, di dalam pekerjaan kita bisa, dalam pelayanan kita bisa, dalam hal apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Dan bisa kita juga belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Mungkin seperti Abraham, dia setia. Padahal nggak gampang untuk menantikan janji Tuhan itu bahwa dia akan mempunyai anak Ishak. Tapi dia setia menantikan janji Tuhan sampai dia memiliki anaknya Ishak. Bahkan juga dari tokoh lain bisa kita belajar, seperti Daud. Daud sebelum raja dia setia mengembalakan 2 ekor, 3 ekor domba yang tidak pernah dilihat orang, tidak pernah dianggap keluarganya, abang-abangnya sekalipun. Tapi dia setia, bahkan Tuhan memilih dia sampai dia menjadi raja. Ada juga tokoh lain, itu siapa? Yusuf. Yusuf di Mesir, dia tetap setia pada Tuhan. Jadi boleh kita sama-sama belajar gimana untuk setia kepada Tuhan. Memang sih nggak enak untuk belajar setia, saudara-saudara. Nggak gampang. Ada jatuh bangunnya, ada kelemahan kita. Kadang kita mau menyerah, kadang kita mau lari dari masalah itu. Tapi mari sama-sama belajar supaya terjadi Wahyu 2 ayat 10b itu buat kita. Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan nanti di surga. Itu upah kita yang terakhir, bukan cuma di bumi ini.
Mungkin itu yang saya bisa bagikan tentang firman Tuhan, kesetiaan Tuhan antara manusia. Semoga setiap yang mendengar firman ini juga bisa memotivasi kita, mendorong kita, sama-sama belajar kita untuk setia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.